Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan dan pernafasan pada manusia, serta cara merawat kesehatan organ pernafasan. Pertama, kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Yang pertama ada cacing. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Yang kedua, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Kemudian yang ketiga ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Yang keempat ada amfibi atau katak, bernafas di dalam air menggunakan insang dan di darat menggunakan paru-paru. Yang kelima reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Yang keenam burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan saat terbang, burung bernafas dibantu oleh pundi-pundi udara. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Sama seperti manusia, mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, sekarang kita akan membahas alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Sekarang kita perhatikan bagan. Udara akan masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Nah, di rongga hidung udara akan disaring oleh rambut halus dan lendir. Kemudian akan masuk ke trakea. Nah, di trakea ini udara masih disaring menggunakan rambut halus dan lendir juga. Jadi ketika ada udara yang masih kotor dan masuk ke trakea, itu nanti akan disaring kembali. Kemudian setelah dari trakea akan masuk ke bronkus. Nah, dari bronkus nanti akan masuk ke paru-paru. Di sini kalian dapat melihat proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Sekarang kita perhatikan gambar alat pernafasan pada manusia. Yang pertama itu adalah hidung, yang kedua itu adalah trakea atau tenggorokan, yang ketiga itu adalah bronkus, ya. Kemudian yang keempat itu adalah bronkeolus atau cabang-cabang dari bronkus. Kemudian yang kelima itu adalah alveolus. Alveolus ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu adalah diafragma. Seperti yang sudah Bundri jelaskan tadi, pada bagian-bagian pernafasan ada hidung, ada trakea atau tenggorokan, kemudian ada paru-paru, terdiri dari bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri atau fungsinya masing-masing. Sekarang kalian bisa baca di situ ya, fungsi dari bagian alat pernafasan. Sekarang kita masuk ke subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Ada beberapa gangguan yang dapat menyerang pernafasan pada manusia. Ada yang disebabkan karena bibit penyakit, ada juga yang karena pencemaran udara, atau karena faktor fisik. Gangguan yang disebabkan oleh bibit penyakit diantaranya adalah flu, tuberkulosis atau TB, ada flu burung, ada bronkitis, ada pneumonia, atau yang sekarang sedang melanda dunia yaitu COVID-19. Kemudian ada beberapa penyakit juga yang disebabkan oleh pencemaran udara, diantaranya adalah asma.
Asma selain karena pencemaran udara bisa juga karena faktor keturunan. Selain asma ada emfisema dan kanker paru-paru. Kemudian karena faktor fisik ini adalah kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir atau penyakit bawaan. Sekarang kita akan membahas beberapa penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama ada asma. Asma ini adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau karena kelelahan. Yang kedua yaitu flu. Flu ini gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Kemudian ada tonsilitis, itu adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Kemudian ada pneumonia atau peradangan pada bronkeolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Nah, pneumonia ini adalah salah satu penyakit yang terlupakan atau sering menyebabkan kematian tetapi kurang penanganan. Selanjutnya yaitu ada emfisema. Emfisema ini adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkeolus dan alveolus. Untuk kanker paru-paru ini sangat berbahaya karena pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ini dapat menyebabkan kematian. Kemudian untuk tuberkulosis atau TB, ini adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, untuk tuberkulosis atau TB ini adalah penyakit yang menular. TB yang sudah parah itu biasanya disertai dengan batuk-batuk berdarah. Nah, itu berarti sudah parah. Karena kita sudah belajar beberapa penyakit pada organ pernafasan, nah saat ini kita belajar cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Salah satunya dengan menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta menanam pohon di lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita memelihara organ pernafasan? Salah satunya yaitu dengan makan makanan yang sehat, kemudian tidur malam yang cukup, dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jangan lupa berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Selain yang sudah Bu Indri jelaskan, cara merawat organ pernafasan yaitu dengan cara tidak merokok. Kenapa? Karena rokok itu mengandung zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, itu sangat berbahaya efeknya bagi kesehatan pernafasan manusia. Nah, kalian dapat melihat kondisi paru-paru jika merokok dan tidak merokok. Bagaimana? Apakah masih ada yang mau merokok? Oke, sekian penjelasan dari Bu Indri. Jika ada yang belum paham, silahkan langsung tanyakan ke Bu Indri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.